Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Linda dalam acara Ngobrol Santai bersama Stikes Telogorejo Semarang. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berbicara tips and trik menghadapi interview kerja. Nah, tentunya teman-teman di sini kalau sudah lulus kuliah kan tujuan utamanya adalah ingin bekerja. Tapi sebelum bisa menjadi karyawan, teman-teman kan pasti dihadapkan dengan namanya harus melamar kerja, kemudian menghadapi HRD untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kan seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya? Hari ini saya bersama dengan Bu Lydia. Beliau adalah salah satu dosen bimbingan konseling yang ada di Stikes Telogorejo Semarang yang ingin membuka dan mengajarkan kepada kita bagaimana sih menghadapi wawancara saat melamar kerja seperti itu ya. Nah, selamat pagi Bu Lydia. Pagi Bu Linda. Iya, boleh disapa teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat semuanya. Ya, semoga semuanya tetap sehat selalu. Nah, Bu Lydia, ngomong-ngomong nih masalah judulnya kita kan tips and trick interview kerja ya Bu, yang melamar kerja. Mungkin sebelum jauh ke sana kita pengen ya mengenal dulu tentang backgroundnya Bu Lydia ini bagaimana, kemudian biasanya kalau di Stikes Telogorejo itu kegiatannya apa seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Linda. Mungkin supaya teman-teman supaya lebih kenal lebih lanjut kan kita tahu ya ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin izinkan saya perkenalan diri dulu secara singkat. Nama saya cukup panjang teman-teman, Cinta Kartika Lydia. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya ketemu saya di Stikes nih ya, kalau join nih gabung bareng-bareng di Stikes nanti bisa manggil saya dengan nama Bu Cinta atau Bu Lydia. Nah, saya memang mengampu dosen bimbingan konseling Bu Linda. Kalau untuk skupnya secara garis besar bimbingan konseling itu di Stikes Telogorejo itu kegiatannya cukup variatif ya. Ada bimbingan konseling kelas, jadi saya akan ngajar dalam satu kelas dengan topik-topik khusus. Misalnya kalau di generasi milenial ini kan sering banget yang namanya remaja akhir atau mahasiswa yang masih tingkat 1 mengalami insecure, kemudian mengalami yang namanya luka batin. Jadi ada topik-topik seperti self healing seperti itu. Nah, itu BK kelas. Kemudian ada BK kelompok yang nanti akan dibagi dalam sebuah kelompok yang isinya mungkin secara peer hanya 10 orang supaya bisa diskusi hal-hal yang lagi happening banget, yang lagi jadi isu atau tren di masyarakat kita. Kemudian ada konseling secara individual, istilahnya kalau bahasa sederhananya konsultasi lah gitu. Jadi bisa masalah pribadi, akademis maupun karir. Kemudian ada juga Bu Linda program soft skill teman-teman. Jadi keunggulannya di Stikes itu ada program soft skill. Program itu menunjukkan bahwa bagaimana sih kita bisa mendevelop diri kita secara pribadi supaya kita menjadi seseorang yang bukan hanya pintar secara akademis tapi juga secara pengembangan diri. Itu sih kurang lebihnya. Berarti kalau di dalam pelajaran soft skill ya Bu ya, itu masuknya apakah ada kegiatan seperti tadi menghadapi situasi bekerja, bagaimana kita menempatkan diri, seperti itu apakah juga? Jadi tepat banget Bu Linda bahwa di soft skill juga di BK juga saya tekankan bahwa yang namanya persiapan nih pembekalan untuk masuk dunia kerja itu teman-teman perlu punya ya. Jadi dari BK dari soft skill juga memang dititik beratkan gimana sih supaya mahasiswa nih tingkat akhir siap, bukan hanya siap secara kompeten, secara akademis, tapi juga siap secara pribadi. Jadi benar banget sesuai dengan tema kita nih ya, tips trik gimana sih supaya bisa lolos masuk dunia kerja. Nah, nah sudah kenal kan ya dengan salah satu dosen kita, beliau juga seorang psikolog ya Bu? Iya, background saya S2 psikologi klinis. Nah, jadi pas banget nih kalau misalkan nih teman-teman sudah bergabung dengan Stikes Telogorejo, pengen curhat, pengen meluapkan perasaan gimana ya Bu kok kuliahnya begini begitu. Nah, ini ada sudut bimbingan konseling di mana nanti teman-teman juga bisa datang dan ketemu langsung serta konsultasi dengan Bu Lydia. Seperti itu ya Bu ya. Bener banget. Nah, masuk lagi nih Bu ke topiknya kita. Biasanya Bu kalau teman-teman ingin melamar kerja itu apa aja sih yang perlu disiapkan? Melamar pekerjaan ya. Biasanya kan kalau kita lihat di tayangan atau dimanapun ya, orang kalau melamar kerja itu kan biasanya pakai baju
putih hitam gitu ya. Terus mereka berbondong-bondong membuat CV, surat lamaran yang notabene mereka dan tulis tangan, ada yang copy paste dan lain-lain. Nah, yang harus sangat dipersiapkan pertama, CV-nya itu harus benar-benar menarik, kurikulum vitae itu harus menarik. Menarik itu artinya cukup 1 halaman saja, nggak usah bertele-tele, tapi jelaskan biodata diri, pengalaman kerja Anda. Misalnya nih Mas Air kan mungkin untuk pengalaman kerjanya belum ada ya, Bu Linda ya, jadi kan fresh graduate, tapi pengalaman dia magang, mungkin dia pernah kerja part time di klinik, itu bisa dimasukkan juga menjadi pengalaman kerja. Kemudian harus spesifik teman-teman, misalnya bekerja atau magang di bagian di rumah sakit A ya, di bagian HD dituliskan, jadi tahu oh skillnya, kompetensinya khusus di situ ya. Dan jangan lupa yang namanya kurikulum vitae ini suka lupa nih Bu Linda, teman-teman suka lupa yang namanya menuliskan bahwa dia juga punya pengalaman organisasi, itu penting juga. Karena di dunia kerja pengalaman organisasi ini menjadi satu titik bahwa oh orang ini sudah terbiasa untuk bekerja sama. Gitu. Kemudian ada surat lamaran juga yang nggak kalah penting, isinya harus tentang bagaimana kita mampu mempromosikan diri kita secara positif pastinya. Nah, gitu. Tadi sempat disinggung sama Bu Lydia, salah satu pengalaman bekerja kalau belum pernah bekerja kan pengalaman praktik. Biasanya kalau teman-teman keperawatan, kebidanan itu kan, atau teman-teman dari prodi kesehatan yang lain itu kan pernah kayak praktek gitu ya Bu ya, ke salah satu rumah sakit misalkan 1 bulan, itu juga boleh ditulis. Ya, boleh banget, karena itu menjadi sebuah bukan sekedar pembelajaran yang teoritis ya, tapi kan sudah aplikatif, jadi itu harus dituliskan. Nah, kadang teman-teman lupa tuh kalau itu perlu sangat dituangkan, jadi tahu oh sudah pernah nih terpapar atau menangani pasien-pasien dengan case-case yang notabene dituliskan di dalam CV-nya. Gitu. Oke, berarti tadi disinggung juga perlu membuat CV yang menarik, kemudian mencantumkan hal-hal yang memang banyak yang penting ya Bu, yang untuk istilahnya mempromosikan diri. Benar. Nah, itu diajarkan juga nggak sih Bu dalam kegiatan bimbingan konseling atau tadi soft skill, di soft skill ya, benar. itu? Khususnya sih kalau di kelas bimbingan konseling kelas nih teman-teman, itu ada khusus topik bagaimana cara membuat CV dan surat lamaran yang baik. Jadi kita praktek, ada materinya, ada teorinya. Nanti kita istilahnya saya buka nih, ada open position nih, nah, misalnya perawat atau bidan, nanti saya minta mereka membuat lamaran, CV, nanti saya kasih feedback. Nah, dan kita ada role play juga untuk wawancara, jadi jelas-jelas bukan hanya teoritis ya, tapi kita simulasi, seakan-akan mereka melamar pekerjaan, mereka membuat CV, dan mereka mengalami yang namanya proses interview gitu. Wah, jadi cukup menarik banget ya, berarti cukup spesifik, benar banget. Berarti kalau teman-teman nih ya, nantinya kalau misalkan belajar di Stikes Logorejo Semarang, dapat juga persiapan ya Bu ya, dari awal membuat CV sampai interview juga. Iya, jadi benar-benar teman-teman akan dibekali. Iya, ya Bu ya. Benar. Nah, selanjutnya nih Bu, biasanya seorang interviewer atau yang mungkin berhubungan dengan kita ada HRD ya Bu ya. Itu biasanya sih apa aja sih Bu yang dilihat dari sudut pandang HRD? Ya. Kalau berbicara menjadi seorang interviewer atau HRD ya. Jadi singkat cerita nih teman-teman, Bu Linda mungkin juga sudah tahu ya, sebelum saya terjun di dunia pendidikan saya juga pernah bekerja di perusahaan ya, di bidang industri. Jadi sederhananya, percaya atau tidak, seorang HRD itu melihat CV, surat lamaran tuh cukup 5 menit biasanya, cepat banget. Sehingga apa? Tampilkan CV dan surat lamaran semenarik mungkin. Dan cukup hanya 1 halaman, CV 1 halaman, surat lamaran 1 halaman. Karena dia waktunya singkat, jadi harus sangat menarik. Intinya di dalam CV, teman-teman jangan lupa tuliskan hal-hal yang menarik ya, secara kemampuan pribadi, misalnya energik, multitasking, jangan istilahnya rajin, jujur, itu kan hal yang biasa. Jadi menjual hal-hal yang sepertinya beda. Kemudian jangan lupa tampilkan juga foto terbaik Anda. Dan ingat, fotonya bukan foto selfie ya, tapi foto yang formal pastinya, tapi terlihat bahwa kalian juga menghargai diri kalian di foto itu. Itu penting banget. Wah, cukup menarik ya Bu ya. Ternyata memang kita harus membekali diri benar-benar ya Bu ya sebelum melamar kerja. Iya, gitu. itu wajib hukumnya. Nah, ternyata biasanya Bu, selain CV tadi Bu Lydia kan benar-benar nih CV harus menarik gitu kan. Selain CV itu apalagi sih Bu? Karena kan
kalau sekarang ya Bu ya, ini kan lagi musimnya daring ya Bu Iya, ya. online, Kalau CV mungkin kan kita pas datang secara offline kita numpuk, dia Iya, dia HRD akan akan lihat, membaca cepat iya, gitu ya Bu. prosesnya. Kalau secara daring itu apa aja sih Bu yang perlu disiapkan? Oke, kalau bicara karena kita lagi pandemi ya masih ya, kita masih ada pandemi, segala sesuatu dilakukan secara daring, secara online. Dan teman-teman perlu tahu juga di Stikers itu kita juga melakukan ada rekrutmen daring, juga ada job fair juga dilakukan secara daring, secara online, semuanya via Zoom ya. Jadi yang wajib memang harus dipersiapkan pertama memang teman-teman harus punya juga kemampuan dalam penggunaan teknologi pastinya ya, harus melek nih sama yang namanya teknologi. Jadi ada juga teman-teman yang mungkin nggak familiar pakai Zoom tuh gimana. Nah terus perlu ditekankan ketika online rekrutmen itu wajib on kamera Bu Linda ya, karena on kamera ini menandakan bahwa kita itu menghargai, kita ada, kita siap. Dan jangan lupa walaupun daring, pakaian harus tetap rapi. Jadi ada cerita atasannya rapi gitu ya Bu Linda ya, bawahnya celana pendek ya, nggak lolos ya, karena ketika kita minta berdiri pakainya celana pendek ya gitu. Berarti kan nggak sopan ya. Benar, harus banget diperhatikan. Nggak tahu gitu. Tiba-tiba surprise aja deh, cuma semuanya berdiri. Ternyata Nah, masih ada sarungan, pakai sarung, pakai celana pendek bener. gitu ya. Ya kan sangat nggak pas. Nah itu tips kecil tapi sering lalai teman-teman. Jadi harus on kamera, pakaian diperhatikan, dan jangan lupa ketika online itu kan masalah sinyal ini kan sering menjadi kendala ya. Jadi dipastikan kalau memang mau melakukan atau terlibat dalam proses rekrutmen online atau job fair online misalnya seperti Stikers Kerja, pastikan juga sinyal kalian ini stabil ya. Dan jangan lupa mentalitasnya juga harus dibekali, harus positif. Malamnya jangan begadang ya. Nanti kan sering nih malam begadang, nongkrong, paginya nggak seger. Padahal ketika on kamera kan semua terlihat ya. Jangan lupa kontak mata juga masih terlihat. Jadi kelihatan diwawancara kok lihat kanan kiri, nggak tenang. Itu juga sudah menjadi penilaian. Benar, ya, Bu, itu juga ya, akan jadi penilaian, langsung, benar. Karena secara online benar-benar malah lebih teliti biasanya. Karena kan kita benar-benar bisa nyorot satu demi satu ya. Iya, Gitu oke. sih. Nah, tadi sempat disinggung juga ada di Stikers Logorejo itu rekrutmen secara online, Iya, begitu benar. ya Bu ya. Itu biasanya apakah teman-teman semuanya bisa mengikuti Iya. apa gimana Bu? Jadi di Stikers Logorejo itu ada rekrutmen online, juga ada kegiatan job fair online. Jadi di bidang kemahasiswaan ini Bu Linda khususnya, jadi di Stikers Logorejo itu kan selain akademis juga ada bidang kemahasiswaan. Di dalamnya ada unit career center teman-teman. Jadi unit career center dan ada juga unit BK, saya di situ. Kita saling bekerja sama, kita suka kolaborasi. Ya unit career center ini yang di dalamnya itu mereka ada kegiatan rekrutmen secara reguler. Jadi itu jelas banget ada terus gitu ya, dan itu menjadi fasilitas yang langsung bisa digunakan oleh teman-teman tingkat akhir biasanya. Jadi sebelum wisuda mereka sudah bisa disaring untuk bisa masuk ke pekerjaan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi ada memang. Bener ya, tadi di tingkat akhir aja selama perkuliahan nih selama perkuliahan mereka sudah dapat bekal dari soft skill, bagaimana sih cara menghadapi atau melamar kerja gitu kan. Terus juga sampai di akhir aja difasilitasi rekrutmen gitu ya. Jadi memang benar-benar disiapkan untuk memang keluar sebagai lulusan itu sudah siap sekerja gitu ya Bu ya. Jadi mereka diharapkan ketika lulus itu nggak kaget ya. Jadi kan banyak yang teman-teman lulus terus bingung ngelamar tuh gimana ya. Jadi harapannya dengan teman-teman nantinya masuk atau menjadi bagian dari Stikers Logorejo, kalian menjadi lebih terberkali lah, istilahnya siap lah untuk berkompetisi, untuk bersaing dengan lulusan lainnya. Jadi nggak kalah dan pastinya jadi unggulan lah di dunia kerja. Keren banget. Nah Bu, selain tadi kita harus tulis-menulis CV, terus kemudian on cam saat wawancara, perlu nggak sih Bu ada latihan ngomong gimana sih ya ngomong yang baik pas ngadapin satu pertanyaan gitu? Ya itu juga salah satu hal yang penting banget ya, kemampuan kita untuk public speaking ya. Jadi kemampuan public speaking ini penting teman-teman, dimana kita tadi ya kaitannya dengan bagaimana kita mampu mempromosikan diri. Jadi kalau kita ngomongnya belibet, wah
ibaratnya ditanya A jawabannya B Udah malah grogi ke C. duluan mungkin Iya, ya. jadi waktunya udah habis, intinya nggak dapet. Jadi public speaking ini juga perlu dimiliki gitu. Dan memang kami ajarkan juga ada bagaimana kemampuan berkomunikasi secara positif dan secara efektif juga. Gitu. Barangkali boleh dibisikin nggak sih Bu? Iya. Ada nggak sih satu wadah gitu atau forum, ada pelatihan atau apa tentang yang lebih mengulik lebih dalam lagi lebih ya. dalam lagi tentang persiapan atau gimana sih caranya biar aku tuh lolos karena mungkin udah 2-3 kali belum lolos. Gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kita memang ada nih sebuah kegiatan ya namanya kelas karir kelas itu dimana nanti secara intensif nanti akan ada pelatihan khusus mulai dari public speaking, bagaimana mempunyai mindset positif dan motivasi dan tips trik pastinya psikotes wawancara plus role play-nya simulasinya langsung akan bisa dialami teman-teman. Kita ada tuh sesinya tapi ditunggu ya tanggal mainnya ya. Ada ya Bu? Iya ada dan tapi belum boleh bisa kita umum bocorin. Nggak sih Bu? Umum Iya. nggak dibuka umum? Rencana kan kita buka umum jadi teman-teman yang istilahnya ingin ya dan penasaran ya pastinya ketika nanti kita sudah publish ya di sosmednya Stikes Logorejo ya selalu kepoin ya jangan lupa nanti akan ada keterangannya syaratnya dan pasti dibuka untuk umum. Nah itu tadi teman-teman ya yang sudah dibahas banyak sama Bu Lydia bahwa benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk melamar pekerjaan itu harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar Bu, dari diri sendiri juga harus mempersiapkan ya Bu, termasuk dari public speaking ataupun dari soft skill-nya. Iya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih ada pertanyaan nih apa aja, silakan bisa ditanyakan di komen aja di bawah atau langsung chat admin aja minta solusi gimana ya Min, aku kok udah beberapa kali nggak lolos kerja, aku harus gimana, mungkin boleh ya Bu ya nanti bisa dibantu sama Bu Lydia nanti akan gitu kita ya. jawab pastinya. Oke. Nah mungkin itu aja teman-teman acara ngobrol santai kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi sudah dibagikan oleh Bu Lydia bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mulai dari sekarang teman-teman juga bisa mempersiapkan surat lamaran, membuat CV yang menarik. Mungkin di luar sana juga ada aplikasi-aplikasi atau media untuk membuat CV yang menarik juga ya Bu banyak ya. juga di luar sana harus banyak perlu menggali informasi ya Bu ya. Nah, jadi bagi adik-adikku di Stikes Logorejo yang akan lulus ya, manfaatkan kesempatan di Stikes Logorejo ada fasilitas rekrutmen ya, jangan disia-siakan. Iya, pastinya. Nah, karena lebih memudahkan teman-teman. Bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin bergabung juga dengan kelas karirnya Stikes Logorejo, nantikan aja informasinya. Tentunya kami akan informasikan lebih lanjut kapan kelas karir akan dibuka. Ya, nanti teman-teman juga akan ketemu lagi dengan Bu Lydia di Stikes Logorejo tentunya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semua.